Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar kebenaran firman Allah. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menolong kami mengerti, menolong kami memahami. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami punya roh yang menyala-nyala untuk menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan hidup kami tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, curahkan urapan-Mu atas hidup kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur sekali kita dengar kesaksian dari Martin hari ini ya. Hampir semua yang saya mau sampaikan hari ini, Martin sudah sampaikan. Jadi kayaknya kita langsung selesai aja. Terima kasih untuk kesaksiannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup di tengah dunia yang di dalamnya banyak sekali godaan, cobaan, dan dosa. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh menikmati hal itu. Mereka bersuka di dalam segala kesenangan dunia, kenikmatan daging, dan tiap-tiap hari arus-arus dunia itu menghantam setiap kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya kita tidak masuk di dalamnya, tidak menikmati, tidak mengambil bagian di dalam kesenangan dunia itu. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita sebenarnya ada di pinggir jurang, saudara. Satu langkah saja, kita bisa jatuh. Karena selalu kita akan menghadapi godaan-godaan yang menyenangkan kedagingan kita, yang pada dasarnya daging kita ini sangat lemah. Jadi orang percaya itu ada di pinggir jurang, saudara. Selangkah saja kita masuk di dalamnya. Bagaimana kita hidup di tengah dunia yang seperti ini ya? Mungkin kita bertanya di dalam diri kita, apakah saya kuat ya untuk tetap beriman kepada Tuhan? Apakah saya bisa tetap kuat ya untuk tetap setia di dalam Tuhan? Setia di dalam Tuhan dalam semua perjalanan dan kehidupan kita. Di dalam keluarga, karena memang godaan itu, cobaan itu sangat dekat dengan kita di dalam keluarga kita. Karena itu yang pertama dicobai Adam dan Hawa, yang sudah menjadi satu keluarga, yang sudah Tuhan persatukan. Jadi bagaimana untuk kita menghadapi? Bagaimana untuk kita tetap bertahan? Bagaimana untuk kita tetap beriman dan untuk kita tetap setia di dalam Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai berkata, aduh, saya nggak mampu, saya menyerah saja. Atau mungkin saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang mengalami hal itu. Kita ada di dalam persimpangan jalan, saya mau memilih hal yang mana? Saya mau tetap stay dengan Tuhan dalam kesetiaan iman saya, atau saya mau memilih untuk menikmati segala keindahan, kesenangan, hawa nafsu dunia yang ditawarkan saat ini. Hari ini kita mau belajar, saudaraku, dari satu tokoh Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal 5. Ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Alkitab berkata di sana, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala.
Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku, ada 3 hal yang kita mau pelajari hari ini dari Henok. Bagaimana Henok bisa bertahan sampai akhir masa hidupnya di dalam dunia. Alkitab katakan dia tidak mengalami kematian karena dia diangkat langsung oleh Allah ke dalam kerajaan sorga. Ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, Henok hidup bergaul atau berjalan dengan Allah. Hidup bergaul atau berjalan dengan Allah artinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Memiliki hubungan yang dekat tidak mungkin lepas dari yang namanya komunikasi yang terus-menerus dilakukan. Suami istri bisa memiliki hubungan yang sangat dekat karena tiap waktu mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi untuk bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, tidak bisa lepas dari komunikasi yang terus-menerus dilakukan. Di mana seorang terus-menerus merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa terus-menerus seseorang memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang pimpinannya, memikirkan tentang kehendaknya, memikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan dia. Dikatakan di dalam bagian ini, Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudaraku, kalimat ini sangat penting. Kenapa ditulis tahunnya? Selama 300 tahun lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Henok itu membangun hubungan bukan hanya satu hari. Hari ini ia membangun, besok tidak, membangun tidak. Dan bukan itu yang dimaksud. Karena itu di dalam bahasa Inggris dikatakan Henok itu berjalan dengan Allah di dalam kesetiaan. Faithfully. Kesetiaan itu berarti berkaitan dengan ketekunan. Kesetiaan itu berkaitan dengan pemberian diri, pemberian waktu, dan segala-galanya. Jadi, ketika dikatakan Henok bergaul selama 300 tahun lagi, itu menunjukkan bahwa meskipun Henok tinggal di tengah kondisi di mana orang-orang hidup di dalam kejahatan, di mana orang-orang hidup menolak Tuhan, menghujat Tuhan, di mana orang-orang tidak hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, tapi Henok tetap bisa bertahan konsisten, mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan menjaga hubungannya dengan Tuhan. Jadi Henok itu bukan hidup di tengah dunia yang baik-baik saja. Kalau kita baca pasal 6, itu sudah berbicara bagaimana Tuhan melihat bahwa bumi itu penuh dengan kejahatan. Sehingga di pasal 6 itu, pasal 7, sudah berbicara bagaimana Tuhan mendatangkan air bah dan hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi memang dunia pada saat Henok hidup adalah dunia yang sudah kacau, saudara. Nanti sebentar kita lihat kacaunya seperti apa. Tapi saya mau kasih pendahuluan bahwa dunia di mana Henok hidup itu adalah dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, kegelapan, banyak orang hidup sesuka hatinya dan tidak memikirkan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan, di dalam keluarga, di dalam pergaulan, mereka semua hidup menolak Tuhan. Mereka semua hidup semaunya. Tetapi Henok hidup tetap bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketekunan. Saudaraku, kita perlu merenung hari ini bahwa ternyata kekristenan itu bukan berbicara tentang rutinitas ibadah,
Kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang aktivitas keagamaan, bukan. Namun lebih dalam, kekristenan itu berbicara tentang satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi ketika seorang berkata saya adalah seorang Kristen, saudara, saya suka pakai pendahuluan seperti itu kalau bertanya, dan itu yang saya pakai juga untuk diri saya sendiri. Kalau saya seorang Kristen, kalau saya seorang yang percaya, kalau saya seorang yang berkata bahwa Kristus ada di dalam hidup saya, sudah sejauh mana saya merindukan Tuhan? Sudah sejauh mana saya mau berjalan bersama dengan Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan dosa, godaan, dan kegelapan? Sudah sejauh mana saya mau mendekatkan diri saya kepada Tuhan, karena hanya kedekatan kita dengan Tuhan yang dapat membuat kita bertahan di tengah segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Orang yang dekat sama Tuhan saja, itu mudah jatuh. Apalagi orang yang semakin jauh dengan Tuhan. Saya sering bilang begini, saudara. Ketika orang jauh sama Tuhan, Tuhan gak perlu sibuk-sibuk lagi untuk setan gak perlu sibuk-sibuk lagi untuk goda dia. Karena apa? Sudah jadi anaknya, temannya, bahkan sudah lakukan kemauannya. Tapi kalau kita orang-orang yang terus bergaul dengan Tuhan, setan itu selalu berusaha mencari cara bagaimana supaya dia bisa menjatuhkan kita. Semakin dekat seorang dengan Tuhan, semakin pusing setan mencari cara untuk menjatuhkan dia. Karena itu betapa penting prioritas pergaulan hidup seseorang dengan Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang menjadi satu bukti bahwa saya ini seorang Kristen. Jadi bukan hanya dari sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pengertian, tapi berbicara tentang hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan saya selalu bilang, karena itulah Tuhan Yesus datang juga ke dalam dunia untuk memperbaiki hubungan saya dan saudara yang sudah rusak dengan Bapa di sorga. Jadi ketika kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, maka itu adalah bukti bahwa kita menyia-nyiakan karya pengorbanan Kristus. Yang kita katakan bahwa Kristus mati bagi saya. Karena itu saudaraku, sudah sejauh mana kita rindu dengan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, supaya saya dan saudara sungguh-sungguh mengalami pengalaman bergaul, berjalan di dalam kehausan kepada Tuhan. Saya suka satu lagu saudara, nggak tahu ada yang tahu nggak? Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, fals ya. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Perjuangan saya kalau nyanyi saudara. Tapi hampir tiap pagi saya menyanyi, tapi di basement, karena nanti Pastor Stan sampai Becky bangun. Karena saya menyanyi itu pas keras gitu. Jarang saya menyanyi pelan gitu. Jadi saudaraku, sudah sejauh mana kita merindukan Tuhan lebih dari apapun di dalam dunia ini. Lebih dari emas, perak, lebih dari harta, lebih dari segala sesuatu. Kita kalau lihat sesuatu benda yang begitu indah, wah kita langsung udah tergoda. Saya diajak sama seseorang pergi ke toko emas permata, saya bilang, saya enggak tersuka itu. Saya nggak pernah pakai, soalnya cincin nikah saya pun jatuh di Papua, saudara, sampai sekarang belum diganti. Saya nggak minta sumbangan untuk ganti ya. Oke. Itu yang pertama, saudara. Sudah sejauh mana saya dan saudara merasakan, mengalami bahwa ternyata saya lebih merindukan Tuhan dibanding segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Itu adalah puncak kehidupan kekristenan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Yang kedua, saudaraku, Henokh hidup beriman
dan berkenan kepada Allah. Kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, karena iman Henok terangkat. Dan ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman itu berbicara tentang kepercayaan, keyakinan, tapi kita nggak bisa beriman hanya seperti setan beriman. Setan percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, Alkitab katakan kan. Tetapi apakah setan itu memiliki iman kepada Kristus yang sama, yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang mengatakan diri percaya? Tidak. Karena setan tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Kristus. Karena itu iman yang adalah dasar dari segala sesuatu. Itu berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki keyakinan dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya berkata beriman, tetapi tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudara, ada seorang bapak yang bawa anaknya masih usia sekitar 3-4 tahun pergi ke kolam renang yang untuk anak-anak tapi sudah mulai cukup dalam. Pada saat dia sudah siap untuk mandi, dia tunggu bapaknya untuk turun duluan. Tapi bapaknya bilang, silahkan lompat. Dia takut, wah kalau saya lompat bagaimana? Enggak, silahkan lompat, bapakmu ada di sini. Lompat. Belum berani juga. Tapi selanjutnya bapak bilang, lompat, saya ada di sini, percaya. Akhirnya dia lompat dan ternyata memang anak itu baru diajar berenang, belum bisa berenang, hampir tenggelam, dan bapaknya langsung menolong dia. Saudara, itu namanya beriman. Beriman itu berarti mempercayakan, menyerahkan segala sesuatu. Bukan hanya dari mulut, bukan hanya berkata beriman, tetapi sebenarnya dalam perjalanan kehidupan sehari-hari seseorang bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Karena itu saudaraku, Henok adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Dan ayat 6 katakan, ini masih bicara tentang Henok di dalam Ibrani pasal 11 itu. Dikatakan bahwa tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Karena hanya ketika orang beriman, dia dapat kembali terhubung dengan Allah. Ketika dia tidak memiliki iman, dikatakan Alkitab di dalam Roma bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang tanpa dia beriman adalah dosa. Karena itu saudaraku, iman itu menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Sehingga ketika orang tidak memiliki iman kepada Allah, maka sebenarnya meskipun dia katakan dia sudah melakukan segala sesuatu yang baik di mata manusia, tapi tanpa iman kepada Kristus, semuanya adalah dosa. Semuanya tetap tidak berkenan kepada Allah. Karena itu dikatakan, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudaraku, sudah sejauh mana kita beriman kepada Allah? Sudah sejauh mana benar-benar kita menyandarkan, menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah untuk segala sesuatu. Meskipun saya tahu saudara, perjalanan hidup kita di tengah dunia yang sudah mengalami akibat karena dosa ini nggak gampang. Tidak gampang. Bagian selanjutnya katakan, karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Saudara, di dalam Alkitab, yang tidak mengalami kematian dan diangkat hanya dua. Hanya Henok dan Elia yang terangkat ke surga. Selain itu, tokoh-tokoh Alkitab pada akhirnya dikatakan, lalu ia mati. Kalau kita baca pasal 5 ini saudara, berbicara tentang tokoh-tokoh di dalamnya, dari Adam, Set, dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya ditulis apa? Lalu mati, lalu mati, lalu mati. Tapi dikatakan Henok itu dia langsung terangkat karena Allah mengangkat dia. Dia tidak mengalami kematian. Meskipun saudaraku kalau kita baca Alkitab,
Di dalam silsilah itu, masa hidupnya Henok itu jauh lebih singkat dari yang lain kan. Dia hanya hidup 365 hari dan setelah itu diangkat. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain, 600 tahun. Bahkan Metusala 900 tahun anaknya Henok. Mereka hidup lebih panjang dari Henok. Tapi saudara coba lihat bahwa ternyata meskipun Henok hidupnya singkat, tetapi dikatakan dia orang yang beriman, bergaul dengan Allah. Hidup itu tidak berbicara tentang panjang atau singkat, tetapi berbicara tentang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saya beberapa kali hadiri pemakaman atau ada orang yang meninggal seperti itu, saudara. Saya jujur aja, Ibu Laura sering bilang saya perasaannya kayak kurang. Jarang menangis soalnya. Tapi ada beberapa waktu ketika saya pergi, saya benar-benar meneteskan air mata. Karena saya tahu perjalanan hidup orang itu. Bagaimana perjalanan hidupnya, pergaulannya, kerinduannya dengan Tuhan. Bagaimana dia bekerja keras untuk Tuhan. Itu yang membuat saya terharu. Padahal hidupnya hanya sebentar. Ada yang hanya 30-an tahun. 30 tahun dibanding dengan orang-orang yang sudah usia 100, 90, 80. Itu sangat singkat. Tapi ternyata hidup itu bukan bicara singkat atau panjangnya. Henok hanya 365 tahun dibanding dengan yang lain. 600 dan lain sebagainya. Tapi ketika dikatakan Henok diangkat ke surga, itu menunjukkan bahwa hidupnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi model. Supaya apa? Orang yang hidup bisa sadar bahwa ternyata dunia ini bukan akhir dari segalanya. Kehidupan di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Dunia itu hanya tempat sementara di mana kita hidup. Dan ada waktunya kita akan pergi ke tempat di mana Allah berada. Jika seorang percaya kepada Kristus. Jadi saudaraku, dikatakan selanjutnya, sebab sebelum ia terangkat. Catat baik-baik. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudaraku, memulai tahun, saya terus-menerus hampir tiap hari saya berdoa. Tuhan, saya masih muda. Apakah masih panjang atau singkat hidup saya nggak tahu. Tapi hanya satu kerinduan saya. Berkenankah hidup saya kepada Tuhan? Ketika Tuhan melihat saya, senangkah Tuhan melihat hidup saya? Tertawakah Tuhan melihat hidup saya? Senyumkah? Atau Tuhan melihat hidup saya bersedih? Itu kita perlu pikirkan. Dikatakan Henok itu hidup berkenan kepada Allah. Tidak ada hal yang paling membahagiakan, saudara. Bagi setiap orang percaya, selain ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa berkata, hidupmu sungguh berkenan kepadaku. Hidupku sungguh menyenangkanku. Saudara, sambil saya persiapkan khotbah ini, saya berhenti sejenak, berdoa sambil menyanyi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Saudara, gak ada hal yang paling membahagiakan
Nggak ada hal yang paling membuat harusnya orang percaya senang selain bagaimana dia bisa mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup di mana Tuhan benar-benar senang melihat dia hidup, senyum melihat kehidupannya di dalam dunia. Mengawali tahun ini kita perlu renungkan ini. Sejauh mana hidup saya berkenan kepada Tuhan? Seorang yang memiliki iman yang sejati pasti rindu memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Karena itu dikatakan Henok itu beriman kepada Allah. Dan ada orang-orang yang menyaksikan bahwa dia ternyata hidup berkenan. Jadi bukan Henok sendiri yang teriak-teriak, saya hidup berkenan kepada Allah, saya sudah menyenangkan Tuhan, saya sudah buat ini, saya sudah buat itu, untuk orang lain, untuk gereja. Kenapa? Orang yang sebenarnya melakukan sesuatu untuk Tuhan, harusnya orangnya semakin rendah hati. Harusnya demikian. Seorang yang memiliki iman yang sejati di dalam Kristus adalah seorang yang memiliki kehausan, kerinduan untuk mau hidup, benar-benar mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henok percaya bahwa Allah ada, sehingga ia terus berusaha mencari dan membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Dia. Kita percaya Allah itu ada? Nggak kelihatan loh. Kita percaya Allah itu ada? Nggak bisa kita raba loh. Kita percaya sesuatu yang tidak kelihatan, itu nggak mudah. Tapi saya nggak mau jelaskan hari ini, nanti panjang. Nanti kita akan bahas dalam toko-toko iman. Saudara percaya kepada Allah, harusnya menunjukkan satu bukti bahwa saya semakin beriman, dekat, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, tapi hal itu tidak terjadi di dalam hidup kita, perlu ditanya, Allah yang mana yang kita percayai? Karena Allah yang kita percayai merindukan satu hubungan yang dekat. Allah yang kita percayai merindukan bagaimana penyerahan hidup seutuhnya dalam keberkenanan kepada Dia. Bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Saudara, janji ini bukan janji manis manusia yang terus-menerus mengecewakan kita. Bukan. Kalau kamu tolong saya ini, saya akan buat ini. Kalau kamu lakukan sesuatu, maka kamu akan mendapat ini. Ini bukan janji manis manusia, saudara. Ini adalah upah, adalah pemberian Allah untuk setiap orang yang siap mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan segala-galanya untuk mencari Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu, saya nggak pernah bosan-bosannya, saudara. Saya ingatkan saudara, belajar firman sungguh-sungguh. Ambil waktu teduh dengan Tuhan. Saya nggak pernah bosan-bosannya mengajak saudara, mari kita bersama-sama ada dalam persekutuan, Bible study, dalam persekutuan minggu. Ketika kita benar-benar mempersembahkan segala-galanya untuk Tuhan, untuk pertumbuhan iman kita, kita akan melihat bahwa ternyata itu akan menjadi pengalaman perjalanan dengan Tuhan yang begitu indah. Bukan menjadi waktu yang sia-sia. Hanya kadang orang-orang ini, bukan di sini sih, orang-orang ini lagi hampir salah ngomong. Hanya kadang manusia ini banyak alasan. Saudara pikirkan sendirilah alasannya, nanti tersinggung lagi saya ngomong kan, repot. Kita ini terkadang banyak alasan. Saya sibuk melakukan inilah, saya sibuk melakukan inilah, saya tidak ada waktu. Saudara, waktu kita itu dari Tuhan. Hidup kita itu dari Tuhan. Memang menjadi pergumulan ketika kita melayani Tuhan, saudara. Mengajak orang itu bukan hanya seperti kita menarik benda ya. Kalau benda kan ikut langsung. Kalau manusia kan punya pemikiran,
punya kehendak bebas, dan lain sebagainya. Tapi saudara, sebenarnya itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan saudara, untuk pertumbuhan iman saudara, untuk kuatnya saudara menghadapi dunia yang penuh cobaan, godaan, dan dosa, yang terus-menerus tiap hari merongrong pikiran kita. Hanya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan firman, maka saudara dan saya bisa bertahan. Kalau tidak, nanti seperti layang-layang putus, saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan menolong saya dan saudara sungguh-sungguh hidup beriman dan memiliki kerinduan hati untuk mau berkenan kepada Tuhan hari lepas hari. Dan berkenan kepada Tuhan itu memang harus dibangun dengan satu hubungan yang begitu dekat. Yang terakhir, sudah lapar kan? Yang terakhir, Henok itu hidup menyuarakan kebenaran. Saudaraku, ketika Henok bergaul dengan Allah, beriman kepada Allah, hidup berkenan kepada Allah, mencari Allah dalam persekutuan yang erat, yang kuat, yang terus-menerus dia lakukan, Alkitab mencatat sampai akhir waktu dia diangkat. Ternyata selanjutnya Alkitab mencatat Yudas pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16. Di sana dikatakan juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Saudara lihat ya. Waktu Henok hidup, pada masanya semua ini udah terjadi. Bukan baru hari ini. Tapi Alkitab katakan juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Saudara, banyak orang mengerti bernubuat itu hanya menyampaikan hari ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi saudara tahu, bernubuat itu ada dua makna. Yang pertama apa yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, bernubuat itu berarti seorang sementara menyampaikan tentang kebenaran Allah. Dan Alkitab katakan Henok menyampaikan kebenaran Allah kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Siapa yang sangat mudah ketika ditegur dosanya? Gampang terima, saudara. Ada yang ketika ditegur dosanya, terima kasih langsung gitu, salaman. Terima kasih sudah tegur saya karena saya berdosa. Ada? Salah satu hal yang paling sulit untuk diterima oleh kita sebagai manusia adalah ketika kita ditegur atau diingatkan. Jadi ketika Henok mengingatkan orang-orang yang hidup di dalam dosa pada saat itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kenapa Henok diangkat ke surga. Ada kemungkinan bahwa sebelum dia diangkat ke surga, orang-orang sementara mau mencari dia, menyiksa dan membunuh dia karena dia memberitakan tentang penghakiman Allah, tentang hukuman Allah kepada orang pada saat itu. Karena itulah kemungkinan Henok diangkat ke surga, supaya orang-orang tidak menyiksa dan menyakiti dia. Jadi ketika Henok menyampaikan kebenaran, ketika Henok menyuarakan apa yang Tuhan mau, itu bukan hal yang mudah. Nyawa menjadi taruhannya. Ketika kita memberitakan tentang Kristus, itu pun hal yang sama. Karena itu tadi Martin katakan bahwa terkadang kita takut, tidak berani, kita tidak mau melakukannya. Mungkin kita takut untuk ditolak. Saudaraku, menyampaikan kebenaran bukan sesuatu hal yang mudah.
Tapi saya mau katakan, ini adalah hal yang sangat penting untuk saya dan saudara tetap berdiri di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini. Karena apa? Ketika orang-orang yang mengatakan diri percaya kepada Kristus berhenti memberitakan kebenaran, berhenti menyuarakan tentang Allah, maka pada saat itu juga yang merambat adalah kejahatan. Jadi ketika saya dan saudara berhenti bicara kebenaran, maka yang lebih banyak mempengaruhi dunia di mana kita tinggal adalah kejahatan. Saya sering bilang sama anak-anak muda yang saya layani, saudara, sekolah sungguh-sungguh supaya kamu masuk di dalam pekerjaan yang baik, bisa berpengaruh bagi banyak orang. Di mana kamu berada, kamu buat persekutuan, kamu menggarami tempat itu, kamu menjadi terang, maka disitulah terang bisa menerangi kegelapan. Tapi terang tidak bisa dikalahkan kegelapan. Jadi saudaraku, kita pikirkan baik-baik. Henok itu adalah seorang yang berani menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita berani nggak menyuarakan kebenaran? Atau kita pikir, udah deh, nanti ribut, nanti orangnya tersinggung, atau nanti saya nggak punya teman, nggak usah deh. Kita biasanya memang sukanya mencari keamanan, mencari kenyamanan, dipikir di situ ada damai, dipikir di situ ada ketenangan, tapi saudara, ketika dosa yang menguasainya, maka itu adalah damai yang palsu. Karena itu, Henok memperingatkan orang-orang yang berdosa bahwa mereka akan menghadapi penghukuman, penghakiman dari Allah yang sudah mereka hujat. Dan di mana mereka hidup sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri. Memang ketika seorang menyuarakan kebenaran biasanya dibenci, dimusuhi, dijauhi. Karena itu Paulus katakan di dalam Galatia pasalnya yang keempat ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Kepada jemaat di Galatia sungguh-sungguh dia terbuka. Karena apa? Orang-orang pada saat itu pasti sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Dan sama dengan kondisi kehidupan, kondisi yang dialami oleh Henok. Orang-orang hidup di dalam kejahatan, orang-orang hidup di dalam kebejatan. Tetapi Henok dengan berani berdiri di atas kebenaran firman Allah. Dia berjuang hidup di dalam kekudusan, kebenaran, kesucian. Sehingga dia dapat menjadi Allah Tuhan. Untuk apa? Untuk orang-orang lain dapat mengerti bahwa ketika orang hidup di dalam dosa, maka ada penghakiman dan penghukuman. Kalau kita hidup di dalam dosa, harus segera bertobat, saudara. Jangan tunggu lama. Tuhan memang kasih kita kesempatan yang banyak. Tetapi pada waktunya bisa jadi tidak ada kesempatan. Ada orang bilang, oh nanti saya bertobat kalau saya sudah mau mati. Memang banyak sih orang yang bertobat waktu sudah mau mati. Tapi sayang waktu-waktu hidupmu yang diberikan Tuhan, kalau tidak dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Kita perlu koreksi hidup. Kalau kita percaya kepada Kristus. Sudah sejauh mana kita memberitakan kebenaran Kristus? Sudah sejauh mana kita memberitakan Tuhan? Sudah sejauh mana kita menjadi Allah Tuhan untuk menegur orang-orang yang kita tahu hidupnya di dalam dosa? Tapi bukan menegur orang-orang dengan kekasaran, dengan tujuan dan motivasi yang tidak benar. Tapi kita mau mengingatkan orang lain dengan kasih, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Supaya mereka menemukan jalan kebenaran yang menuju kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang dipenuhi dengan dosa. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kita bukan hanya dipanggil jadi jemaat yang tiap minggu duduk manis. Nanti nggak mau datang minggu depan ya terserah saudara lah ya. Jadi kita bukan dipanggil jadi jemaat duduk manis pulang. Yang penting saya sudah dapat pekerjaan. Yang penting saya sudah bisa hidup tenang. Tidak. Kita dipanggil untuk menjadi alat. Menyuarakan kebenaran Kristus. Menyuarakan kepada orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Yang tinggal di dalam dosa. Yang menuju kepada kebinasaan. Saudara, waktu saya percaya kepada Kristus awalnya. Saya baca Yudas pasal 1 ayat 23 sampai ayat 25.
Saya nggak catat di situ. Biasa teringat tiba-tiba, saudara. Dikatakan Alkitab, berjuanglah sungguh-sungguh membangun hidupmu di dalam iman kepada Kristus. Jaga sungguh-sungguh kekudusan dan kesucian hidupmu, supaya kamu dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang menuju kepada api. Itu kira-kira kesimpulannya, saudara. Selamatkanlah mereka dari api. Bagaimana supaya kita menyelamatkan orang lain dari api? Tidak ada cara lain selain kita memproklamasikan kebenaran Kristus, mempercayai kebenarannya dan bagikan kepada orang lain. Saudara, banyak ngobrol yang di belakang, saya jadi nggak konsentrasi. Tolong konsentrasi dulu. Kalau memang tidak bisa, mungkin bisa tarik napas dulu di luar ya. Soalnya saya agak tinggi di sini, saudara di tempat rendah, saya terganggu ya. Jadi saudaraku, kita perlu pikirkan. Henok belajar dari Tuhan, dari Allah untuk hidup menyuarakan kebenaran. Nyawa bisa menjadi taruhan. Tetapi dia bukan mengutamakan orang lain benci, tidak suka dan lain sebagainya. Tapi dia mengutamakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan, kalau aku masih berusaha berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Allah. Kalau saya masih berusaha hanya menyenangkan telinga saudara dengan khotbah berkat dan lain sebagainya. Berkat nggak salah, saudara. Memang harus dikhotbahkan. Tapi ketika saudara hanya mau dengar berkat, nggak mau dengar hal-hal yang keras, maka saudara salah tempat. Karena saya belajar dari Tuhan untuk terus-menerus bagaimana supaya hidup saya belajar berkenan kepada Tuhan, dan apa yang menjadi perenungan pribadi saya dengan Tuhan itu yang saya bagikan. Jadi saudara, bukan saya hanya sampaikan kepada saudara, tapi saya juga diajar oleh Tuhan bagaimana sebenarnya kita hidup menjadi Allah Tuhan, menyuarakan kebenaran, dan yang terutama ketika kita sudah hidup, belajar menjaga kekudusan di hadapan Tuhan sehingga kita berkenan. Dalam hal ini, diam bukan emas. Kalau saudara hanya ngobrol terus waktu saya khotbah, dan saya nggak tegur, saya diam-diam aja, saudara bukan emas, saudara. Karena kita tidak melakukan panggilan Tuhan. Seorang yang beriman kepada Tuhan, dia harus menyuarakan kebenaran. Kalau kita membiarkan orang hidup di dalam kegelapan dan terus-menerus berakar dalam diri seseorang, maka ada Alkitab bagian lain katakan dosa yang dia lakukan akan ditanggungkan sama kamu. Tapi kalau kamu sudah ingatkan dia tidak bertobat, ya kamu nggak nanggung dosanya. Karena itu saudaraku, bergumullah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama bergumul dengan Tuhan. Supaya Tuhan menolong hidup kita ada di dalam kekudusan, kesucian, berkenan kepada Tuhan, bersama-sama di dalam pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang sejati. Dan kita memohon tuntunan Tuhan, tuntunlah saya Tuhan, untuk saya hidup sungguh berkenan kepada Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap waktu, saya belajar seperti Henok, yang membangun hubungan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam iman, dan hidup berkenan kepada Tuhan tiap-tiap hari. Dan belajar dari Henok yang sungguh-sungguh, meskipun nyawa menjadi taruhannya, tetapi dia tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Dan pada akhirnya, saudara, kita akan lihat bahwa memang dunia ini adalah hanya tempat sementara bagi kita orang-orang percaya. Henok diangkat ke sorga. Orang-orang percaya pada waktunya hidup mereka akan berakhir di dalam dunia. Tapi pasti akan hidup bersama dengan Bapa di sorga, di dalam kemuliaan, di dalam sukacita. Dikatakan di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tidak ada kertak gigi. Di dunia ini kita masih mengalami semuanya itu kan. Kita masih mengalami yang namanya pergumulan yang begitu berat, yang terkadang kita nggak bisa hadapi, yang terkadang kita bisa menyerah. Memang dunia ini kondisinya seperti ini, saudara. Tapi pada waktunya kita akan mengalami yang namanya hidup di dalam kemuliaan.
bersama dengan Bapa di sorga. Mari sama-sama kita berdiri.